Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun saudara berada. Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan pastinya tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudara yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan menyaksikan serta menyimak bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana di dalamnya ada teman-teman para apologet Kristen yang lagi-lagi akan berhadapan dengan seorang Ustadz Sumah, yang dimana Ustadz Sumah ini kerap kali selalu saja membahas tentang kekristenan, membahas tentang sesuatu hal yang dia tidak imani. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Tidak mungkin kalau kamu dengar ada Roh Kudus bersama dengan kamu berkata terkutuklah Yesus. Bang Jack, saya ingatkan 1 Yohanes 2 nomor 6. Tunggu sebentar. Saya bahas dulu, Bang Andi. Tidak mungkin panjang, kamu, Bang. Lo Bang Jumat lama tak? Saya boleh ini. Sekarang masa saya nggak boleh? Oke, silakan. Ya, yang adil dong. Kalau mau diskusi tunggu aja. Terima kasih. Oke, lanjut Bang Jumat tanggapi. Dengarkan saudara-saudara muslim yang di bawah, catat semua data yang saya sajikan ya. Karena kita berhadapan dengan umat pembohong, penyesat yang akan menggiring manusia lemah akal menuju kepada neraka. Saya membacakan beberapa data ya, tolong dicatat. Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saya ulang, ini pengakuan Yesus. Teman-teman catat, pengakuan Yesus dari mulutnya. Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Jadi apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada Yesus? Tidak bersunat? Tidak mungkin. Makan babi? Tidak mungkin. Membatalkan perintah-perintah Tuhan? Tak mungkin. Ibadah hari Minggu? Tak mungkin. Jadi Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri. Tetapi supaya dunia tahu, orang Indonesia tahu, orang waras tahu, orang berilmu tahu, orang berakal tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa Tuhanku, bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapakku kepadaku. Catat. Ini terkhusus kepada muslim yang sudah sesat dan tidak mau keluar dari kesesatannya, biarkan sajalah, ikrah fiddin. Di dalam Yohanes 4 nomor 34, kata Yesus kepada mereka, makananku, aktivitasku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Apa pekerjaan yang Tuhan berikan kepadaku? Makan babi? Tidak mungkin. Mendidik bom-bom untuk menjadi penyesat? Tidak mungkin. Perintah-perintah makanan yang diberikan Tuhan untuk aku lakukan di depan Bani Israel adalah menjalankan setiap langkah perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dua data. Kata Yesus, bukan kata Bang Suma. Kata Yesus kepada Bani Israel, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku, dan aku menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Artinya Yesus adalah taat melaksanakan perintah-perintah Bapa. Tidak seperti Kristen, taat melaksanakan perintah-perintah gereja, taat melaksanakan perintah-perintah Paulus, taat melaksanakan perintah-perintah bapak-bapak gereja. Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap hamba Tuhan yang taat kepada perintah Bapa yang mengutus Dia datang kepada Bani Israel. Filipi 2 nomor 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus anak Maria telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini pengakuan dalam kitab saudara. Yesus taat kepada siapa? Taat kepada gereja? Nonsen. Yesus taatnya kepada pengajaran Nabi Musa alaihissalam. Terakhir, Galatia 4 nomor 4. Ini tak kasih kalian, tak kasih semuanya supaya kalian itu bisa tercerahkan dan keluar dari ajaran kebohongan, ajaran kesesatan yang selama ini menggaungkan dirinya sebagai ajaran kasih, padahal itu adalah kasihan loh. Galatia 4 nomor 4.
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Yesus yang lahir dari seorang perempuan, dan Yesus takluk kepada hukum Taurat. Takluk di sini apa? Taat, tunduk, berserah diri kepada aturan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Bandingkan dengan ajaran Kristen kemudian. Coba kita lihat apa yang tertuang kepada data yang saya sajikan tadi. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana dengan Kristen? Apakah mereka hidup sama seperti Yesus? Tidak. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi kalau orang Kristen ini ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, maka kita akan menjumpai orang-orang yang setiap saatnya bukan ke gereja, tapi ke sinagoge, ke bait suci. Maka setiap harinya kita akan melihat orang-orang yang ibadahnya hari Sabtu. Maka setiap hari kita akan melihat orang-orang yang mengkuduskan dan mentahirkan diri mereka dengan tidak makan babi. Mereka akan masuk ke rumah ibadah mereka dengan cara wudhu terlebih dahulu, mandi junub terlebih dahulu. Karena itu Yesus praktekkan ketika ia tunduk dan taat kepada perintah-perintah Bapa yang datang kepadanya untuk Bani Israel saja. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Kristen itu adalah agama kebohongan, agama penyesat, agama pendusta, yang mana menorehkan sejarah kedustaan sepanjang zaman anak keturunan Adam alaihissalam sampai hari ini. Mereka melantik anak orang menjadi Tuhan, mereka melantik orang yang taat kepada Tuhan menjadi Tuhan. Itu adalah kesesatan yang nyata yang di tengah-tengah kita sedang terjadi. Jadi saudara-saudara muslim, hindari sejauh mungkin, berlari sekencang mungkin dari para ajaran-ajaran Kristen yang menyesatkan manusia, mengajarkan kita menyembah kepada sesama kita manusia. Tapi kalau mereka ingin bermuamalat, mereka ingin berbisnis, mereka ingin bekerja sama dalam hal duniawi, silakan rangkulan. Tapi ketika mereka mengajarkan tentang agamanya, lari sekencang-kencangnya. Kan agama Kristen itu adalah agama yang paling berbahaya di atas muka bumi, menghantarkan manusia ke dalam neraka dan di neraka kekal di dalamnya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Silakan bantah saya pakai data bahwa Yesus itu adalah orang yang taat kepada Tuhannya. Yesus bukanlah kafir, Yesus bukanlah Kristen. Kristen itu adalah agama yang membantah perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dengan menjadikan mayatnya Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Demikian. Sebentar Pak Jack. Sebentar Pak Jack, melalui moderator Pak Jack. Yohanes 14:31, Yohanes 4:34, Ibrani 13 nomor 8, Filipi 2 nomor 8, terakhir Galatia 4 nomor 4. Itu pendekanannya Bang, jangan kemana-mana, silakan. Oke, saya mau bahas makanan dulu ya. Dalam Matius 7 ayat 18 sampai 20 ya. Saya bacakan ya. Sesudah Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-murid bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini Yesus yang ngomong. Anda mencomot-comot ayat yang menurut Anda itu berpihak kepada Anda. Tetapi ketika Anda berkatakan Yesus taat sampai mati, padahal Anda sendiri tidak percaya dengan Yesus itu mati. Yesus diserupakan. Jadi saya melihat dalam kondisi Anda berdialog sama orang sekian lama ini, Anda cuma mencari ayat-ayat yang menguntungkan Anda dan menafsirkan semau pikiran Anda sendiri. Tetapi ketika ada ayat-ayat yang tidak berpihak kepada Anda nggak mau jujur membuka itu semua. Makanya saya katakan, Anda dalam berdebat, berapologet seperti begini, maaf, kami orang-orang Kristen yang mengerti tentang Alkitab kami, bagaimana cara menafsirkannya, ya, itu kami sangat ketawa sekali. Dan makanya nggak heran ketika Yohanes 14:31 dulu. Yohanes 14:31 dulu, Bang. Tunggu dulu. Makanya ketika Anda terus membacakan ayat demi ayat secara cepat, Anda kelihatannya pinter. Tetapi maaf, kami sangat tahu banget
Anda cuma memotong-motong ayat semau-maunya Anda dan memotong-motong ayat ya seberuntung-beruntungnya Anda di dalam berdialog seperti begini. Saya tidak marah. Cuman saya mau perjelas saja keadaan Anda dalam menghafal ayat itu seperti itu adanya. Makanya maaf, orang Kristen yang Saya moderator Bang Jack, langsung ke data. Yohanes 14:31 dulu dibahas Bang, silakan. Oke. Yohanes 14 ayat 31. Oke, saya jawab. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saya bahas ya. Menurut pemahaman saya, bahwa Yesuslah Bapa itu sendiri. Di dalam perikop ini diceritakan bahwa Yesus itu membawa figur seorang Bapa. Yesus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadanya. Artinya adalah Yesus menjadi teladan di dalam perikop ini supaya orang yang membaca ini benar-benar tahu siapa yang mengutus Yesus itu. Siapa yang berotoritas atas Yesus itu? Yaitu Bapaknya itu sendiri. Yesus itu Bapa itu sendiri. Barang saya melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Ini pemahaman ini dalam sekali. Anda nggak bakal sampai ke pemahaman yang seperti ini. Gitu loh. Contohnya lagi, masalah seperti maka Yesus sangat ketakutan Lanjut ke sekali. ayat kedua Pak, cukup. Oke, itu saya jawab ya satu ya. Yohanes 4:34. Oke, saya jawab. Bentar. Yohanes 4. 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di dalam misinya itu, Yesus menyelesaikan apa yang memang sudah menjadi blueprintnya atau set plan-nya daripada yang namanya Bapa itu sendiri. Di mana dialah yang menggenapi itu di dalam kehidupan perjalanan dalam misi penyelamatannya itu, gitu loh. Dan dikatakan di sini, makananku ialah kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan berarti ketika Dia berkata aku utusan, Dia itu bukan Bapa itu sendiri. Sama ketika saya punya perusahaan sekarang nih, ketika ada bagian marketing yang yang nggak bener, susah ditelusuri kejahatannya, keganjilannya, saya otomatis mengutus diri saya sendiri untuk masuk menjadi manajer marketing di sana. Apakah saya bukan utusan? Utusan. Apakah saya bukan si bos? Saya si bos juga. Ini yang dimaksud. Galatia lagi Pak, Galatia 4 nomor 4. Galatia 4 nomor 4. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Itu ya? Betul Bang Andi? Betul, terus. Oke, saya jawab ya. Kan saya bilang tadi awal, Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia dari keturunan Daud. Dan Dia otomatis mesti menggenapi seluruh hukum Taurat. Dia tidak melawan hukum Taurat. Dia mesti takluk kepada hukum Taurat. Kalau dia takluk pada hukum Taurat, artinya dia tidak berdosa. Kalau dia tidak berdosa, darahnya itu suci. Tetap suci adanya. Karena dia suci adanya, maka itu dia layak menjadi korban tebusan buat segala umat manusia yang berdosa dan hidup dalam pelanggaran. Apalagi? Atau apalagi? Cukup, kembali ke Bang Nyuma lagi. Oke, silakan. Oke, silakan Bang Nyuma. Iya. Tengoklah saudara-saudara, apa yang saya narasikan itu tidak mungkin keliru. Bahwa Kristen ini memang penyesat, Kristen ini pendusta. Saudara, kita lihat bagaimana saudara Jack membahas Yohanes 14 nomor 31. Apa yang dikatakan? Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ini kan lelucon. Justru dengan mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti sudah mempraktekkan bahwa saudara yang kita sedang berhadapan diskusi ini adalah pendusta, pembohong. Karena mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Sedangkan dikatakan di dalam kitabnya mereka 1 Yohanes 2 nomor 22, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus?
Dengan mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti menyangkal Yesus itu sebagai Mesias. Inilah bukti bahwasanya apa yang diterangkan oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Kristen itu membuat tipu daya, tetapi Tuhan Allah membalas tipu daya mereka. Ini buktinya. Mereka menipu dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dengan lisannya sendiri justru mempertontonkan dirinya sebagai penyesat. Saya ulang baca dalilnya. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah pendusta itu yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Elohim, Yesus itu adalah Yehova, Yesus itu adalah Hasem, Yotevave, itu sama dengan dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi Bapa itu bukan Mesias, pencipta langit dan bumi itu bukan Mesias, Elohim itu bukan Mesias, Yotevave itu bukan Mesias, Hasem itu bukan Mesias, Allah itu bukan Mesias. Yang disebut Mesias itu adalah tataran manusia yang diberi gelar Nabi. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Anda terciduk hari ini bahwa Anda adalah pendusta, Anda adalah penipu, Anda adalah pembohong. Nah, inilah yang saya katakan. Kenapa saya berani lantang mengatakan Kristen itu adalah agama kebohongan, ajaran pembohong, ajaran pendusta? Karena semua Kristen dalam hal ini tanda petik orang yang menuhankan anak Maria itu menyangkal Yesus ini sebagai Mesias. Jadi kalau ada Yesus datang, aku ini adalah Mesias. Wahai manusia, aku ini adalah Mesias. Aku Mesias. Apa kata Kristen? No. Kamu bukan Mesias saja. Kamu juga itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti siapa pendusta di sini? Siapa penyesat di sini? Dia yang menyangkal Bapa maupun menyangkal Mesias. Bapa itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ketika Anda mengatakan siapa yang melihat aku melihat Bapa, aku ada sebelum Abraham ada, aku ini dan aku itu dan aku ini dan aku itu. Katakan bahwa Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi ketika Yesus mengatakan barang siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, apakah itu artinya barang siapa yang membunuh aku, yang meludahi aku, menonjok mukaku, menyunat nonotku, menceboin aku, menetein aku, itu sama dengan menetein Bapa pencipta langit dan bumi? ini Anda harus pikirkan lebih matang lagi. Sabar. Kemudian di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22 ini, di situ ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Anda sudah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak pernah keliru tentang kalian orang-orang Kristen, tentang kalian saudara-saudara saya penyembah manusia. Kalian adalah penyesat, kalian adalah penipu, kalian adalah pendusta. Kenapa? Yesus mengajar kepada Bani Israel, tak pernah terlontar ajaran seperti itu kepada murid-muridnya. Tak pernah. Makanya dikatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penipu, banyak penyesat. Dalam bahasa Yunani disebutkan planos. Planos ini adalah pembohong, penipu, penyesat, pendusta, yang datang dan muncul ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda telah melakukan tipuan yang sangat luar biasa. Yesus harus diimani datang sebagai manusia, bukan datang sebagai hewan, bukan datang sebagai malaikat, bukan datang sebagai kambing, bukan datang sebagai popok, parakang, pararang, tapi dia datang sebagai manusia. Imani itu, Yesus datang sebagai manusia. Keluar daripada konsep itu, konteks ini, berarti Anda benar-benar adalah penyesat. Hari ini kita geledah gereja, masuk ke gereja, tanya kepada mereka, Yesus bagi kalian apa? Tuhan. Masuk ke gereja lain, Yesus bagi kalian adalah Tuhan. Berarti seisi gereja adalah pendusta, penipu, penyesat. Sebab penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Masuk ke gereja, tanya, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Yang kalian sembah siapa? Yesus. Loh, berarti Anda menyembah siapa? Manusia. Berarti Anda menyangkal Bapa. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia yang ada di langit, yang kemudian terjemah mengatakan Dia yang ada di surga. Berarti Yesus sedang mengajarkan menyembahnya kepada yang di langit, bukan menyembah kepada dirinya.
Siapa yang menyembah kepada dirinya, berarti dia telah mempraktekkan bahwa dirinya adalah penyesat, dia adalah antikristus. Saudara, kembali kepada data yang saya sajikan kepada Anda tadi, Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Tuhanku Bapa, dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan ucapan Yesus kepada orang-orang di luar Bani Israel. Ini ucapan bukan untuk orang Kristen. Kristen itu muncul belakangan. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku. Artinya Yesus ini adalah hamba Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Sedikit, 30 detik. Ketika saudara mengambil narasi kemudian di dalam kitab Matius 15, pahami bung, pahami. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Kemudian Yesus berkata, mengapa? Dan berkata kepada Yesus, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Jadi di sini tidak berbicara mengenai haramnya makan babi. Haramnya makanan babi itu tidak berbicara mengenai babi. Yahudi pada saat itu berbicara, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ahli Taurat berbicara kepada Yesus, di mana Yesus dan murid-muridnya pada saat itu adalah orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel mengharamkan babi. Matius 15 tidak sedang membahas babi. Sehingga Yesus mengatakan, dia mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam mulutmu bukan yang menjadi haram, tetapi yang keluar daripada jamban itulah yang najis. Itu tidak sedang membahas itu. Tidak sedang membahas itu. Ya. Ini sedang membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan, bukan membahas tentang babi atau tidak. Pahami itu sendiri, pahami, pelajari itu baik-baik kitab saudara. Jadi di sini, di dalam Matius 15 tidak sedang membahas babi haram atau tidak, tidak sama sekali. Tetapi di sini sedang membahas tentang muridnya yang makan tanpa didahului dengan cuci tangan. Jadi jangan Anda mempelintir perkataan Yesus dengan menghalalkan ajaran Roma yang gemar makan babi. Jangan Anda mempelintir perkataan Yesus dengan menghalalkan babi mengikuti ajaran Vatikan. Jangan. Yesus dan murid-muridnya tidak sedang makan babi di situ. Dia tidak sedang makan tidak ada makan babi pada saat itu. Oke? Oke, sejauh. Iya, silakan. Oke. Anda berkata tentang cuci tangan di dalam ayat yang tadi Anda sebutkan itu. Cuci tangan itu ada hubungannya dengan makanan. Betul, tetapi bukan yang dimakan. Tetapi Alkitab sudah katakan dengan jelas Markus 7:19, ya. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ayatnya jelas di situ. Artinya adalah Yesus yang Yesus maksud adalah kita harus lebih kepada tentang kehidupan kasih kepada orang lain. Kamu memikirkan peraturan-peraturan Taurat, jangan makan babi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi hidup kamu sama orang penuh iri, penuh sirik, penuh dengki. Kamu nggak peduli sama orang dan lain sebagainya. Bahkan orang tua kamu sendiri kamu abaikan dan lain sebagainya. Maka Yesus bilang, kalau kamu tahu nggak, seluruh hukum Taurat itu mencakup dengan yang namanya kasih. Barang siapa dia berbuat kasih, dia melakukan hukum Taurat itu. Itu yang saya maksud. Ada lagi? Jadi saya ngomong ini bukan asumsi, tapi memang dalilnya ada. Bukan masalah cuci tangan ini. Ini masalah makanan yang masuk ke mulut dinyatakan halal. Anda tidak bisa memegang ayat yang lain, lalu Anda membuang ayat yang lain. Menurut saya Anda nggak fair. Tapi kalau Anda mau fair, Anda baca benar-benar Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kalau mau Anda percaya benar satu ayat, Anda pegang semuanya. Jangan sebagian Anda pegang, Anda percaya, ayat yang lain Anda nggak percaya. Dan kami di Kristen itu ketawa dengan Anda. Anda kelihatan hebat di sini, banyak baca, hafal banyak ayat. Tetapi sesungguhnya kosong. Kenapa? Karena banyak Anda pelintir semuanya ayat-ayat itu. Sehingga Anda nggak mendapat makna arti sesungguhnya daripada ayat-ayat tersebut. Jelas pemahaman saya. Ya. Oke, baik. Oke. Bang Handi, saya tanggapin ya. Ketika Anda membantah kemudian pengakuan Tuhan di dalam kitab Taurat,
Jangan engkau makan babi, itu haram bagimu. Ini berlaku untuk siapa? Bani Israel. Kapan Bani Israel menghalalkan babi? Apakah sudah halal? Tidak. Lalu kapan kemudian babi ini halal? Bagi orang Kristen halal-halal saja, berdasarkan asumsi dan karangan pengarang buku Lukas. Jadi ketika Anda berkata bahwasanya di dalam kitab Lukas 7 nomor 19, ya kenapa? Di situ dikatakan dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Dari mana pengarang Markus tahu? Dari mana? Dari mana pengarang Markus tahu bahwa Yesus menghalalkan babi? Dari mana? Kapan Yesus menghalalkan itu? Ini adalah karangan. Yesus mengatakan karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutlah, lalu dibuang ke jamban. Itu perkataan Yesus. Tetapi disambung kemudian pengarang Markus murid Paulus, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yeay! Kucluk, kucluk. Kapan Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itu perkataan Yesus. Loh kok tiba-tiba ini ada orang berani-beraninya mengatakan dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Balul. Di Matius 15 itu tidak sedang berbicara mengenai halalnya babi atau haramnya babi. Makanya jangan ikuti ajaran bom-bom. Ini Yesus dan orang Farisi sedang berbicara dengan ahli Taurat, dengan orang yang ada di sana di Yerusalem. Murid-muridnya makan, yang dimakan murid Yesus di situ sudah pasti bukan babi, sudah pasti bukan pararang, sudah pasti bukan buaya, sudah pasti bukan biawak, sudah pasti bukan komodo, monyet, kera, anjing, sudah pasti itu. Ini mereka orang-orang Yahudi sudah pasti tidak makan makanan orang Kristen. Jadi yang dikatakan Yesus, dengar dan camkanlah baik-baik, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ini nggak ada hubungannya dengan babi di sini, nggak ada. Saudara baca Matius 15:1 perikop, bolak-balik Anda baca dari bahasa Indonesia, dalam versi bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa Jawa, bahasa Batak, baca semua. Di situ tidak ada masalah babi. Ini bukan masalah babi atau bukan. Ini masalah cuci tangan. Baca satu perikop. Jangan Anda kotori penafsiran-penafsiran asumsi Anda lalu menuduh kepada saya. Sedangkan Anda menggunakan dalil dari karangan Markus. Markus pengarang kitab saudara yang mengajarkan kemudian dengan asumsinya dia tanpa data. Apa yang dikatakan oleh Markus? Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Tutup mulutmu Markus. Dari mana kau tahu data bahwa Yesus menghalalkan semua makanan? Mana dalilnya? Mana? Ada dalilnya Yesus menghalalkan babi? Nggak ada. Tuhan mengatakan Imaman 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Yesus mengatakan, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Apa perintah Bapa? Jangan kau makan babi. Oke? Kecuali Anda ingin mengatakan Markus itu adalah nabi yang diutus setelah Yesus membawa syariat baru, yaitu babi menjadi halal, silakan aja. Makanya saya katakan tadi, saudara Jack, agama Anda itu adalah agama bohong, agama pendusta, agama penyesat. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir, saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia, di dalam durhaka kepada Tuhan. Pahami itu. Anda menjual Yesus dengan mengatakan Yesus menghalalkan babi. Di mana Yesus menghalalkan babi? Gak ada itu. Kenapa kemudian orang Roma, orang Yunani menerima ajaran Paulus? Karena makanan yang mereka suka adalah babi. Karena mereka semua adalah orang-orang yang tidak bersunat. Maka Paulus menjual kemudian ajaran Roma, ajaran Yahudi ini kepada mereka dengan catatan apa yang digemari oleh orang Roma, penjajah pada saat itu, penguasa. Oh, orang Roma suka makan babi. Kita buat yuk, bahwa babi tidak haram kok buat kalian, halal. Inilah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, hati-hati, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi, Filipi 3, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Aku adalah keturunan Benyamin, aku dari orang Farisi. Hati-hatilah kepada ahli Taurat. Paulus ahli Taurat. Oke, penyesat dari ahli Taurat, penyesat dari orang Yahudi, penyesat dari orang Farisi.
yang kemudian menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membangun sebuah agama baru di luar Yahudi. Apa agama yang didirikan oleh orang Yahudi di luar agama Yahudi? Apa agamanya? Islam kah? Bukan. Hindu? Bukan. Katolik? Yes. Itulah agama pertama yang didirikan oleh orang Yahudi di luar Yahudi. Agama bidat, penyembah terhadap manusia, pemakan babi. Demikian Bung, silakan tanggapi saya dengan ilmu, jangan curhat. Malas aku dialog dengan orang yang curhat aja. Jangan. Loh, dari tadi kan saya kan ngomong ayat juga, dalilnya ada. Seperti saya ngomong, dinyatakan semua makanan halal. Saya nggak ngomongin babi, berarti semua makanan tuh halal. Kata siapa? Itu yang saya maksud. Kata siapa tuh? Kenapa? Kata siapa Bang? Loh, Kata siapa semua makanan halal? Kata siapa? di kitab itu kan tadi saya udah bacakan tadi sama. Iya, oke, saya hargai. Saya tanya, itu kata siapa? Iya. Kan tulisan Markus tulis begitu. Iya, kata siapa? Saya tanya, kata siapa semua makanan halal? Di Markus 7 ayat 19 dikatakan. Iya, itu pertanyaan saya. Itu kata siapa, saudaraku? Pertanyaannya kata Yesus atau kata Markus? Udah, silakan. Iya, Yesus yang ngomong. Itu. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Udah, silakan. Cukup umat Islam menilai, silakan. Iya kan? Dia kan ngomong sendiri, bukan yang ke dalam perut yang yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut yang menajiskan. Kan Yesus menyatakan sendiri. Ada mau ngomong babi, kayak mau ngomong apa, kayak itu nggak penting buat saya, gitu loh. Yang penting Yesus sudah menyatakan sendiri di sini. Jelas kan? Jadi fokusnya adalah kekristenan itu bukan kepada tradisi atau adat istiadat, tetapi kepada kehidupan kasih yang Yesus ajarkan, di mana kita boleh memberikan hidup kita buat orang lain. Gitu loh. Jadi menurut saya, suara saya jelas dengar gak ya? Sorry. Bang, kita nyimak kok, kedengeran. Kedengaran ya? Oke. Jadi menurut saya, sekian lama pun, sekian banyak pun kita boleh berdalil dengan segala macam teori, konsep, ya, berapologet segala macam. Menurut saya, jikalau kebenaran yang sejati itu tidak masuk ke dalam hati seseorang, maka tunggu waktu aja, orang pun akan pergi lagi. Karena tidak sedikit saya melayani orang-orang yang dulunya udah pindah daripada agama saya, balik lagi ke saya. Kenapa? Karena saya mau katakan, rasa tidak bisa bohong. Itu yang saya maksud. Jadi, menurut saya, siapapun orang di tempat ini, belajarlah dengan baik kepada orang yang tepat, kepada orang-orang yang memang bisa menjelaskan dengan baik. Kalau tidak, maka jangan heran, pikiran Anda akan dikacaukan. Menurut saya seperti itu. Karena dari awal saya melihat, maaf Bang Juma, saya melihat dari awal, comot-comot ayat, Anda tidak berpikir bahwa ayat 1 berkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Sehingga Anda mencari ayat yang menguntungkan pihak Anda aja. Sedangkan ayat yang lain, contoh salah satu ayat ini, begitu Anda tanya masalah makanan ini, siapa yang tulis? Anda langsung menyangkal. Tapi Anda juga pakai juga ayat yang lain-lain. Ada ayat yang Anda sangkal, ada ayat Anda yang kagak mau Anda sangkal. Jadi buat saya, Anda nggak fair dalam memakai dalil-dalil di Alkitab ini. Anda bilang tidak percaya Alkitab, tidak percaya Bible, tapi Bible kami dipakai sama Anda habis-habisan untuk membenarkan diri Anda dan membenarkan agama Anda. Jadi menurut saya, Anda kalau mau membenarkan tentang pandangan agama Anda sendiri, pakai Alkitab Anda sendiri. Pakai kitab Quran Anda sendiri. Jangan Anda mencomot-comot kitab kami, ayat-ayat di Alkitab, untuk membenarkan, meneguhkan apa yang ada dalam Al-Quran Anda, ataupun agama Anda. Buat saya itu sesuatu yang gak fair. Gitu loh. Di satu sisi dengan ayat yang satu Anda setuju, tapi di satu sisi dengan ayat yang lain Anda gak setuju. Di satu sisi Anda memakai ayat-ayat ini untuk supaya Anda dibenarkan, di satu sisi Anda memakai ayat yang lain untuk disalahkan, untuk menyalahkan orang lain. Itu buat saya nggak fair. Biar 1.700 orang ini mendengar, mereka terbuka matanya bahwa di dalam kehidupan Anda berapologet, Anda nggak fair. Jadi buat saya,
Saya Jack, bukan mau curhat, izin Pak Jack. Pak saya Jack, bakal nangis. Pak Jack, Kenapa? Bang Juma ini memakai Bible, membela Yesus pakai Bible. Anda melawan Yesus juga pakai Bible. Jadi sumber yang Kami sama. tidak Lanjut. melawan, kami tidak melawan. Jelas-jelas saya bilang tadi dari awal kan, kami mengatakan Yesus Tuhan, bukan kami tidak punya dasar. Dasarnya begitu banyak di dalam Alkitab ini. Cuman memang Yesus ketika dia menjadi anak manusia, dia berstatus seperti anak manusia, dia gak mungkin dia berkata aku ini Tuhan. Dia dibilang anak Tuhan saja, itu dia udah dilemparin sama batu sama orang-orang Yahudi zaman itu. Bagaimana dia bilang, aku adalah Allah, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Nah, Tuhan Yesus nggak norak seperti begitu. Saya sudah gambarkan tadi, Anda seorang bapak di rumah, saya seorang bos di perusahaan saya. Saya bisa ngomong sama anak buah, kamu kalau ketemu saya panggil saya bos ya. Kamu kalau ketemu saya setiap hari cium tangan saya, itu bos gila menurut saya, maaf ya. Bos nggak bener itu. Nggak perlu dengan saya gaji mereka, dengan saya keluarkan kebijakan-kebijakan buat mereka, mereka akan tahu saya bosnya mereka. Itulah seperti di dalam Alkitab itu. Dari kehidupan Yesus yang penuh kasih, dari mujizat yang luar biasa yang melebihi seluruh nabi dan rasul-rasul yang ada, dari kemahatauannya dalam perjanjian baru itu, Injil Matius yang membuktikan, dan dari kata-kata yang tersirat itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Haleluya. Gantian ya, Bang Juma. Baik. Saya menghargai iman saudara ya. Saya menghargai itu adalah iman saudara. Tidak ada paksaan kemudian untuk meninggalkan keyakinan saudara yang hanya berdasarkan doktrin dan dogma tanpa berpola kepada akal. Bahasan kita ini adalah terkait dengan apa yang saya bacakan dari awal tadi di 1 Yohanes 2 nomor 22 tentang antikristus, tentang pembohong yang menolak keberadaan Yesus sebagai Mesias. Dan Anda sudah mempraktekkan kemudian bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Dengan kata lain, Anda telah mempertontonkan diri Anda sebagai antikristus. Antikristus artinya anti-Mesias. Anda tidak menerima Yesus itu sebagai Mesias. Anda menerima Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai Bapa itu sendiri. Sedangkan kalau Anda menerima Yesus sebagai Mesias, berarti Anda mustahil menyembah Yesus, karena kedudukan Yesus hanya Mesias. Tadi dalil-dalilnya sudah kuserahkan kepada saudara, tapi Anda kemudian tetap ngeyel. Artinya bahwa ya inilah yang diterangkan oleh kitab suci saya, bahwa orang-orang kafir itu menipu, tapi pada dasarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Contoh misalnya, ketika kemudian saudara mengatakan saya menjadikan kitab saudara sebagai alat untuk membenarkan agama saya, tidak sama sekali. Islam sudah 1400 tahun tidak pernah kemudian menempelkan Al-Quran dengan Bible, baik itu kitabnya orang Yahudi perjanjian lama maupun kitabnya orang Kristen perjanjian baru. Tak pernah. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melakukan penelitian layaknya Lukas, layaknya Markus, layaknya Paulus. Tidak pernah melakukan penelitian terkait kitab Torah, Zabur, kitab-kitab yang lain. Rasulullah Muhammad SAW seketika kemudian didatangkan wahyu untuk meluruskan pemahaman-pemahaman keliru orang-orang terdahulu dan orang-orang yang ada pada masanya dan masa yang akan datang terkait dengan kenabian, terkait dengan ketuhanan, terkait dengan kitab suci, terkait dengan agama, terkait dengan ajaran Tuhan. Ini yang dianut oleh Islam. Kenapa saya kemudian menggunakan data-data dari Bible saudara? Karena saudara tidak akan percaya kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Di ayat lain, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ini pengakuan Yesus. Ini pengakuan Nabi Isa alaihissalam. Anda percaya? Tidak mungkin. Anda datang dengan kekristenan Anda. Artinya Anda datang dengan membawa produk Anda. Saya mengatakan produk Anda itu produk palsu. Bagaimana cara saya membuktikan produk Anda produk palsu? Tidak mungkin saya mengambil Al-Quran. Tidak mungkin. Saya ambillah produk Anda itu, saya kuliti. Ini loh kepalsuannya. Anda datang belanja di toko saya dengan menggunakan uang palsu. Bukan uang yang ada di laci saya yang saya gunakan untuk mengatakan uang Anda palsu. Tapi uang Anda sendirilah yang akan saya buktikan kepalsuannya. Bahwa uang yang Anda bawa ke saya itu adalah uang palsu.
sebuah kitab yang dianggap suci sudah ternoda dengan kesalahan-kesalahan fatal yang ada dalamnya, maka itu akan bermasalah kepada sebuah agama. Sebuah kitab yang dianggap suci bermasalah, percayalah bahwa agama itu pasti bermasalah. Sebuah ketuhanan yang bermasalah, percayalah bahwa agama yang menuhankan manusia tersebut itu pasti bermasalah. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Ketika Anda sendiri berhadapan dengan kitab saudara. Yesus menerangkan dirinya, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Bangunlah. Berarti Yesus ini adalah hamba Tuhan yang taat melaksanakan dan tunduk berserah diri kepada perintah-perintah Bapa yang datang kepada dirinya. Dengan demikian, pendustalah orang-orang yang mengatakan pengikut daripada Yesus kalau dalam tradisi keagamaannya tidak mempraktekkan apa yang Yesus praktekkan di hadapan Bani Israel. Makanya lari kepada babi tadi, makanya lari kepada Sabat hari Minggu, makanya lari kepada konsep ketuhanan. Karena Yesus itu takluk kepada hukum Tuhan. Artinya dia mentauhidkan Elohim, dia mentauhidkan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dia mentauhidkan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Tidak kemudian mentrinitaskan Tuhannya Bani Israel, lalu menjadikan dirinya sebagai satu dari trinitas tersebut. Tidak sama sekali. Kenapa? Dalil mengatakan itu. Yohanes 14:31, Yohanes 4 nomor 34, dan bahkan saya katakan tadi kepada saudara, sampai mati di kayu salib loh. Yesus taat kepada Tuhannya sampai mati di atas tiang kayu salib. Anda mengatakan, kenapa Anda menggunakan data itu? Nah, saya menggunakan data ini supaya Anda paham bahwa Yesus itu taat sampai mati di atas tiang salib. Masa Anda nggak percaya? Kalau Yesus taat mati sampai di atas tiang kayu salib, harusnya Anda semua Kristen mengakhiri hidup kalian dengan cara mati di atas tiang salib. Karena kenapa? Karena dalil kitab saudara sendiri mengatakan 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus. Bagaimana Yesus mengakhiri hidupnya? Bagaimana Yesus meninggalkan dunia ini? Dengan cara apa? Dengan cara mati di atas tiang salib. Orang yang mengaku berada dalam diri Yesus harus hidup seperti Yesus. Maka Yesus mengakhiri hidupnya dengan mati di atas tiang salib. Sejatinya orang Kristen kalau mengaku sebagai pengikut Yesus, mengaku sebagai orang yang taat dan kasih kepada Yesus, harus mengakhiri hidupnya di atas tiang salib. Saya tidak menyangkal, ini kitab saudara yang mengajarkan, saya hanya meluruskan saja. Kalau Anda mengatakan saya mencomot-comot, silakan. Saya belum pernah melihat pendeta begitu berkhutbah dia membaca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nggak ada. Yang mereka ajarkan hanya yang bersinggungan dengan perpuluhan, ayat-ayat yang perpuluhan, Maleakhi 3 dan seterusnya. Hanya itu anjingnya yang dia. Barang siapa yang berkata Yesus, Yesus, itu anjingnya yang dibacakan. Mereka tidak mau jujur mengatakan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan. Mereka tidak berani mengajarkan Yesus itu adalah penganut ajaran Taurat dan Yesus bukan Kristen. Yesus itu adalah orang Yahudi yang taat kepada kitabnya orang Yahudi. Sedangkan Kristen adalah orang Kristen yang taat kepada kitabnya orang Roma, yang menjadikan Yesus orang Yahudi ini sebagai Tuhan. Demikian. Silakan Bojek di penekanan lanjut. Oke. Makanya saya bilang tadi, Anda mencomot-comot ayat itu dan menafsirkan seenak-enaknya. Ketika ayat firman Tuhan berkata barang siapa percaya pada Yesus, dia wajib hidup seperti Yesus. Ya kan? Anda lalu menyuruh supaya orang mati di salib. Itu kan sangat bodoh sekali. Bodohnya luar biasa. Lalu Anda juga mungkin nyuruh, kan Yesus nggak kawin, berarti Anda jangan kawin. Nanti Anda ngomong lagi, kan Yesus tinggal di Israel, semua pindah aja ke Israel semua. Itu kan pemahaman yang sangat-sangat buat saya bodoh. Maaf, karena Anda sudah mengatakan umat kami bodoh, penipu dan lain sebagainya ya, gitu ya. Dan saya mau katakan di sini, boleh izinkan saya mengatakan Anda sangat bodoh sekali dalam menafsirkan ayat firman Tuhan. Yang dimaksud di situ adalah di mana Yesus memberikan hidupnya buat orang lain. Jangan egois, nyatakan kasihmu kepada orang lain. Jangan cuma ribut-ribut dalam tradisi agama dan lain sebagainya, tapi kehidupan kamu, kebaikan kamu gak dilihat sama banyak orang. Itu yang saya maksud. Maka saya bilang sekali lagi, penafsiran Anda terhadap ayat Alkitab itu sangat bodoh sekali. Jelas saya bilang begitu, ya. Karena Anda sudah ngomong duluan tadi. Maaf ya, karena Anda sudah bilang
penipu segala macam. Saya sudah bilang tadi bahwa kekristenan menganggap Yesus adalah Tuhan, itu semua ada dalilnya. Jelas itu. Makanya bisa berdebat sampai hari ini. Ya. Dan yang kedua, ketika saya katakan Yesus itu adalah Bapa, dalilnya pun ada. Ya. Yohanes 1 ayat 14. Sang Firman itu menjadi manusia. Sang Firman itu siapa? Yaitu Yotevave itu sendiri. Yotevave disebut siapa? Di zaman perjanjian lama, dia itu Bapa itu sendiri. Ketika saya membahas tentang keesaan Tuhan, ketauhidan, ehadnya Tuhan, Anda bilang sama saya bahwa saya sesat. Padahal di mata kekristenan, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bapa itu Tuhan itu sendiri. Roh Kudus Tuhan itu sendiri. Di mana Tuhan di Kristen tidak ada tiga, tetapi satu. Tidak ada yang lain. Jadi kalau Anda ngomong sama saya, berkata bahwa Allahnya orang Kristen adalah tiga, dengar baik-baik, sekali lagi saya bilang, Anda tidak mencerna dengan baik, dan Anda terus terjebak di dalam kesesatan. Terima kasih. Oke. Lagi-lagi Anda ingin menipu bahwa Tuhan yang Kristen itu satu. Itu adalah tipuan yang konyol sekali. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini penipu ulung ini. Jadi gini, Bung. Ketika Anda mengatakan, apakah kami harus mati di salib? Ya harus. Apakah kami harus tidak menikah? Ya harus kalau Anda mengaku pengikut. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Pengikutku. Sekarang permasalahannya Anda bukan pengikutnya Yesus. Tolong dong sadari itu. Anda bukan pengikut, makanya Anda tidak disalib. Anda bukan pengikut, makanya Anda kawin-mawin. Anda bukan pengikut, makanya Anda makan babi. Sadari dong, sadari. Anda bukan pengikut Yesus, Anda Kristen, Bung. Kristen itu pentuhan Yesus. Sama seperti bom. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Oke? Tidak pernah dikatakan aku diutus untuk orang Roma. Nggak ada. Kristen penyembah Yesus mula-mula itu adalah Vatikan, Roma. Jadi jangan bawa yang di Indonesia ini hanya korban aja. Kristen pertama itu Roma, Vatikan. Apakah Yesus diutus untuk Vatikan? Tidak. Jadi Anda harus menyadari itu. Ketika Anda mengatakan, konyol, bodoh, kamu yang tidak mengerti, kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti, kamu nggak paham. Bukan nggak paham, ente yang tidak sadar. Ente itu bukan Bani Israel. Yang Yesus katakan, aku mengenal pengikutku, ya Bani Israel. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kenapa nggak ada muridnya yang disalib? Karena Yesus pun tidak mati disalib. Kalianlah yang harus mati disalib, mengikuti Yudas, kan gitu. Ya, pahami itu. Lalu kemudian ada hal yang menarik dari saudara. Ini menarik sekali nih. Yang pertama, tipuan dan kebohongan saudara tadi. Teman-teman muslim pasti tahu. Ketika Anda berbicara mengenai Markus 7 nomor 19. Katanya Yesus yang berkata, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini tipuan model apa lagi nih? Yang berkata dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal itu pengarang Markus. Markus ini asistennya Paulus. Asisten Paulus yang mengajarkan kepada orang Romawi bahwa Yesus telah menyatakan semua makanan halal. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengatakan semua makanan halal? Maka seluruh gereja di dunia akan tutup pintu dan tutup pintu gerbang. Kenapa? Mereka ambil selimut, menyelimuti diri mereka dan pura-pura gila. Tidak akan pernah bisa menjawab dan menemukan datanya Yesus menghalalkan semua makanan. Tidak ada itu. Saudara boleh menghadapkan saya dengan siapapun dari gereja untuk menunjukkan bahwa Yesus menghalalkan semua makanan. Tak akan pernah ada yang mengatakan semua makanan ada dan memfitnah Yesus mengatakan itu adalah Markus. Ya, Markus muridnya Paulus. Nah, ini yang terakhir buat saudara. Supaya Anda paham. Sekali lagi saya katakan kepada saudara. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Kata siapa? Kata kitab saya. Di mana tertulis? Yohanes 1 nomor 14. Aduh, masih ece-ece Anda ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini firman Tuhan atau sabda Yesus ini? Yohanes 1:14.
Ini apa ini? Ini karangan pengarang Yohanes ini apa? Saya tanya, ini firman Tuhan kah? Atau sabda Yesus kah ini? Bukan, Bung. Lagi-lagi karangan penulis buku Yohanes. Bukan firman Tuhan ini. Ini bukan sabda Yesus ini, bukan perkataan Yesus. Oke, sedangkan perkataan Yesusnya tertulis di Matius 4 nomor 4. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Ini baru perkataan Yesus menurut catatan pengarang Matius. Benar tidaknya itu derita Anda. Yang jelas saya sampaikan bahwa menurut pengarang Matius yang bukan murid Yesus juga dikatakan begini, ada tertulis, Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti Yesus mengatakan semua manusia hidup berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti Yesus hidup berdasarkan firman yang keluar dari mulut Allah. Ini ucapan Yesus, bukan firman menjadi manusia. Apa-apaan firman menjadi manusia? Itu bukan ajaran Yesus. Yesus mengatakan manusia hidup, manusia diadakan bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti semua manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kata siapa? Kata Yesus. Apa kata Al-Quran? Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesuai dengan ucapan Yesus ini. Setiap manusia itu hidup berasal dari semua firman, segala firman, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus manusia kagak? Manusia. Berarti Yesus adalah manusia yang diciptakan berdasarkan firman yang keluar dari mulut Allah. Sama seperti Bang Suma. Jadi ambil kitab Yohanes 1, bungkus, simpan di bawah tempat tidur Anda, karena itu bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus. Jangan Anda mentafsirkan atau memberikan sebuah data yang bukan ucapan Yesus. Nggak laku bagi saya, nggak laku. Karena yang menjadi penyampai firman itu Yesus, bukan pengarang Yohanes. Dan Yohanes ini bukan murid Yesus. Ya, penulis buku Yohanes ini bukan murid Yesus, bukan anak bukan anak daripada Nikodemus, bukan. Oke, ini adalah pengarang yang tidak dikenal, entah siapa datangnya, entah dari mana datangnya. Demikian, saya 10 menit lagi, kurang lebih, mau maghrib. Saya sudah sampaikan dari awal tadi kan, ketika ada ayat-ayat yang Anda pikir menguntungkan Anda pakai. Menguntungkan Anda tidak mau pakai, langsung Anda sangkal, itu tulisan manusia, itu tulisan pengarang. Tapi setiap kali Anda berdebat dengan orang-orang Kristen, dengan apologet-apologet Kristen, Anda selalu memakai ayat-ayat itu semua. Jadi menurut saya, ngomongan Anda tidak bisa dipegang, gitu loh. Nah, makanya saya bilang ketika kita menjelaskan tentang ayat-ayat firman Tuhan yang kita percaya itu adalah ilham daripada Roh Kudus, ya, Anda tidak percaya, memang tidak, Anda tidak bisa percaya karena memang Anda berbeda dengan kami, gitu loh. Tetapi saya sayangkan sekali ketika Anda tidak percaya dengan Injil, tetapi Anda memakai Injil itu untuk mematahkan kebenaran kekristenan. Tapi sayangnya ketika Anda memakai ayat-ayat itu dengan hafalan-hafalan Anda, maaf, Anda membelokkan arti yang sesungguhnya. Artinya semau-mau Anda menafsirkan itu. Makanya nggak heran kalau orang yang belum ngerti Alkitab, Anda akan sesatkan luar biasa itu. Tetapi ketika Anda sesatkan orang-orang itu, dengar baik-baik ya, saya bilang lagi, rasa tak akan bisa bohong. Ketika orang percaya kepada Yesus, orang akan punya damai sejahtera yang luar biasa yang tidak seperti dunia berikan. Maka itu ketika orang meninggalkan Tuhan Yesus, orang akan kehilangan damai itu. Tidak sedikit orang yang setelah meninggalkan Tuhan Yesus kembali kepada kekristenan. Saya sudah membaptis cukup banyak. Bahkan Desember kemarin saya baru baptis orang yang sudah sekian belas tahun meninggalkan Tuhan Yesus. Artinya adalah, dengar baik-baik, kekristenan sejati itu akan menancap di hati dan roh kita. Kebenaran yang di atas itu sifatnya itu murni. Dia akan masuk ke dalam relung-relung hati kita yang paling dalam. Maka daripada itu teman-teman, percaya sama saya, apa yang kalian benci seperti Paulus botak itu, dengar baik-baik ya. Kehidupan Paulus sama seperti kalian. Dia disunat, dia pelaku hukum Taurat yang sangat taat sekali. Tetapi akhirnya ketika dia dijamah Yesus, ya, dia bertemu dengan Yesus, matanya buta,
dia berani mati buat Yesus. Saya percaya di tempat ini pun orang-orang membenci Yesus adalah Tuhan. Saya percaya ada satu waktu di mana orang-orang tempat ini juga akan percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Terima kasih. Oke, ya jadi Anda membanggakan kemudian Paulus. Padahal Paulus ini di dalam Kisah Para Rasul 21, Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Jadi Paulus itu bertobat dari mengajarkan. Bisa lama. Cuman saya mau terakhir saya ngomong aja Bang ya. Gak apa-apa. Iya. Saya mau izin dulu ya. Pokoknya apapun yang saya sampaikan, kalau ada kata-kata salah saya minta maaf. Biar semua juga kita bisa berdiskusi dengan baik. Depannya juga ada banyak hal-hal yang baik yang bisa dirasakan oleh banyaknya viewer-viewer di tempat ini. Gitu ya Bang ya? Iya, sama. Saya juga hanya mengajarkan kebenaran menurut versi saya. Jadi bagi saya, Bung, kalau Anda mengatakan saya ini adalah keliru, salah, dan hanya mencomot-comot, saya katakan kepada saudara bahwa kaidah yang saya gunakan di dalam berdiskusi dengan orang Kristen, saya harus akui ucapan Yesus. Ucapan pengantar dari penulis saya ucapkan itu adalah pengantar dari penulis. Saya nggak mau menambah dan tidak mau mengurangi. Kalau dikatakan ucapan Yesus, ya katakan ucapan Yesus. Seperti itu ada. Oke Bang Juma. Saya sampaikan dulu Bang. Abang baca ayat hafal ayat firman Tuhan, saya bilang saya salut sama Abang. Cuman saya mau kasih tahu penafsiran Abang sama penjelasan Abang tentang ayat-ayat yang Abang hafalkan itu. Maaf Bang, semuanya ngawur Bang, ngaco. Oke, silakan aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya bilang tadi kan, Abang tidak bisa paksakan perspektif Abang ke saya. Begitupun sebaliknya, gitu Bang. Jadi, biarlah orang-orang di tempat ini bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak. Gitu ya Bang ya. Dalam arti adalah, ke depannya saya bilang tadi, saya tetap mau bersahabat sama siapapun. Saya jujur, saya katakan, saya pendeta. Tapi bapak angkat saya juga haji Bang. Jadi buat saya, it's okay buat saya. Jadi nggak ada masalah. Gitu ya Bang ya. Tetap jaga persatuan kebangsaan kita Bang. Betul. Ya, Bang, itulah tujuan kita sebenarnya. Iya. Ya. Apapun agamanya 02 pilihannya Bang. Amin Bang. Silakan dengan pilihan saudara. sorry. Bercanda. Abang, saya turun dulu Bang ya. Makasih buat Pak. Saudara Jack, thank you ya. Sorry kalau ada kata-kata penegasan dari saya hanya berdasarkan data. Oke, makasih. Siap, sama-sama Bang. Makasih Bang. Makasih. Sorry Bang. Sorry. Oke teman-teman, saya simpulkan ya bahwasanya ketika saudara kita Kristen mengatakan diri mereka adalah pengikut, lalu Markus di dalam kitab mereka, apa yang saya terangkan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa di dalam diri dia ada Yesus, maka wajib, nah ini ada penekanan dalam kitab mereka, wajib epoilo atau prolonge dalam bahasa Yunani, wajib kemudian harus, maka dihitung dia berhutang kalau mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Diterangkan dalam kitab mereka sendiri. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dirinya wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Katos, seperti atau sebagaimana dalam bahasa Yunani. Mereka harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup seperti apa? Di dalam kitab yang kita sajikan tadi, Yohanes 14 nomor 31, jelas sekali kemudian Yesus mengajarkan taat kepada seluruh perintah-perintah Tuhan yang datang kepadanya. Artinya Yesus ini adalah praktisi Taurat. Sehingga pengikut Yesus berdasarkan 1 Yohanes 2 nomor 6 semuanya harus menjadi praktisi Taurat. Berarti selama tinggal ajaran Kristen. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan prosesi-prosesi yang dianut oleh agama Kristen. Sedangkan Yesus mengatakan, aku taat kepada seluruh perintah-perintah Bapa yang datang kepadaku. Ketaatan Yesus menghantarkan dia menjadi orang Yahudi, bukan mengantarkan dirinya menjadi orang Kristen. Seperti itu saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang kedua, siapa yang menolak Yesus itu adalah antikristus. Siapa dia? Yang membantah dan menolak Yesus itu adalah Mesias. Barang siapa dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Elohim, berarti dengan kata lain mereka telah menolak Yesus sebagai Mesias. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi bukan Mesias.
Karena Mesias itu adalah level nabi, level orang yang diurapi untuk mengajarkan firman Tuhan kepada kaumnya. Dan yang terakhir ya adalah terkait dengan fitnahan yang dilakukan terhadap Yesus, di mana Markus yang dia tunjuk nomor 7 bab 7 nomor 19 ya, bahwa demikianlah ia menyatakan semua makanan itu halal. Ini adalah fitnah besar, kebohongan besar yang dipintakan kepada Yesus, yang adalah bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus, melainkan adalah pengantar dari penulis kitab Markus. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetap ke dalam perutlah, lalu dibuang ke jamban. Lalu dengan demikian Markus menuliskan, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Jadi Markus ini ya mengatakan bahwa babi itu halal, bukan Yesus. Saya kira begitu para sahabat-sahabat. Justru sebaliknya kalau dipikir. Ya, itu dia Bapak Ibu, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan atau keseruan suatu diskusi atau debat antara teman-teman para apologet Kristen yang berhadapan dengan seorang Ustadz Suma. Ya, dimana kalau kita melihat serta mendengar segala sesuatu yang dipaparkan oleh Ustadz Suma sama sekali tidak masuk akal, bahkan tidak ada di dalam kekristenan itu sendiri. Apalagi ketika dia membahas ayat-ayat Alkitab, di sini kita bisa melihat bahwa memang pada dasarnya Ustadz Suma ini dia hanya modal comot-comot ayat Alkitab tanpa dia mau membaca Alkitab tersebut dengan baik, dengan benar, bahkan menggunakan tafsiran-tafsiran yang mendukung ayat tersebut untuk mencari kebenaran di dalam firman Tuhan itu sendiri. Tapi pada dasarnya memang kalau kita melihat bagaimana Ustadz Suma ini memang ketika dia mau berdiskusi, mau berdebat, bukan untuk tujuannya untuk mencari kebenaran, ya kebenaran di dalamnya tidak, tapi dia hanya mau mencari suatu kesalahan yang pada dasarnya tidak ada kesalahan seperti itu ya. Ya kita tidak tahu apa maksud dan tujuan Ustadz Suma, tapi ya kita berdoa saja supaya firman yang selama ini diputarbalikan, firman itulah yang mempertobatkan dia seperti itu. Ya kita melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, yang dimana mereka bisa mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar, mematahkan setiap argumentasi daripada seorang Ustadz Suma, bahkan bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz Suma dengan baik dan pastinya dengan bahasa yang sederhana sehingga kita mudah mengerti dan memahami dari apa yang disampaikan oleh teman-teman para apologet Kristen tersebut seperti itu. Kita bersyukur ya ada pelayanan yang selalu dilakukan oleh teman-teman para apologet Kristen, para hamba-hamba Tuhan di melalui media sosial ini, yang dimana pastinya pelayanan ini tujuannya bukan untuk mencari salah atau benar, tapi kita mau bersama-sama mau meluruskan ya, meluruskan tentang pemahaman-pemahaman yang selalu saja disalahpahami, bahkan diputarbalikkan kebenarannya oleh teman-teman para polemikus, apalagi seorang Ustadz Suma ini ya. Seperti itu. Kalau kita mendengar atau kita melihat terkadang ketika dia berdiskusi dengan sesamanya, ya sesama atau seiman dengan dia lebih banyak membahas tentang kekristenan di dalamnya seperti itu. Itu kan aneh ya, aneh. Kenapa dia tidak membahas atau mendalami tentang iman dan keyakinannya dia sendiri atau mempelajari tentang kitabnya sendiri seperti itu, mendalami, bukan tidak harus ketika dia berdiskusi dengan sesama dengan imannya harus membahas tentang kekristenan seperti itu ya. Ini sungguh tidak masuk akal seperti itu, tapi ya kita berharap kiranya melalui pelayanan teman-teman para apologet Kristen ini ya makin banyak orang yang dicerdaskan, pikiran-pikiran kita boleh dibukakan sehingga kita bisa melihat, membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang pantas kita ikuti atau mana yang pantas yang kita teladani seperti itu. Ya teman-teman, kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, kiranya dalam pelayanan mereka juga Tuhan terus memberkati mereka, bahkan setiap pergumulan mereka juga Tuhan terus campur tangan, mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan, dan biarlah melalui kehidupan para teman-teman para apologet Kristen, Injil boleh diberitakan, banyak orang yang boleh mengenal bahkan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke, Bapak Ibu, kiranya video ini boleh memberkati kita semua. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.